kami dari majalah Man Obsession saat ini sedang berada di fraksi Partai Amanat Nasional. Kali ini saya akan mewawancarai tokoh dari Partai Amanat Nasional, yaitu Yandri Susanto, Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, 13 tokoh DPR Dedikasi 2017. Untuk itu, mari ikuti wawancara khusus bersama beliau. Selama saya menjadi anggota DPR ini, yang saya tangkap di tengah masyarakat itu begini. Kalau kita datang ke masyarakat, seolah-olah masyarakat menganggap bahwa semua persoalan selesai. Nah, misalkan jalan rusak, ngadu sama kita, ya kan? Jembatan nggak ada, ngadu sama kita. Dan mereka, dalam benak mereka itu, kalau sudah ngadu pasti terpenuhi. Nah, sementara mereka banyak yang belum paham atau belum tahu betul kedudukan anggota DPR itu apa. Nah, kayak saya ini kan anggota DPR tidak bawa dana, tidak bawa anggaran kan. Nah, aspirasi yang saya perjuangkan. Nah, tetapi saya dengan banyaknya aspirasi seperti itu, akhirnya saya salurkan ke pihak-pihak terkait, instansi terkait. Nah, di samping itu, apa yang bisa saya lakukan Mas, di Dapil. Nah, terutama masalah keagamaan. Sampai hari ini alhamdulillah saya itu semua yang datang ke saya, karena saya tinggal di Serang, itu janji saya waktu kampanye, menang atau kalah saya tetap tinggal di kota Serang. Dan saya nggak nempati rumah jabatan. Jadi saya bolak-balik aja Serang Jakarta. Dan itu janji saya. Jadi reses tidak reses, konstituen atau masyarakat Dapil saya itu terus ke rumah saya. Macam-macam aduannya. Nah, tapi yang paling concern saya itu adalah masalah umat. Nah, umat itu pasti bersinggungan dengan madrasah, pesantren, masjid, musola. Nah, sampai hari ini alhamdulillah semua proposal yang masuk ke saya, kalau masalah musola dan masjid belum ada saya tolak. Minimal 40 saksemen saya bantu, Mas. Karena saya beranggapan menurut Rasulullah itu belum ada orang melarat atau miskin gara-gara bersedekah. Saya lihat di Banten 2 itu masalah kemiskinan menjadi pokok utama ya, menjadi persoalan infrastruktur misalkan. Nah, oleh karena itu saya kalau reses atau menerima tamu, kalau misalkan saya terima kepala desa, ini Pak ada jalan rusak, saya biasanya langsung telepon bupati. Telepon bupati, telepon kepala dinas PU-nya, ini sebenarnya jalan rusak ini. Nah, nanti coba kita cari solusinya. Minimal menjadi prioritas ketika dibahas di anggaran belanja daerah. Kemudian saya panggil juga anggota DPRD dari PAN, saya bilang tolong diperjuangkan ini. Nah, hal-hal yang tadi saya bilang tadi, masalah masjid, madrasah, selama saya bisa bantu, saya bantu langsung. Kemudian ada juga terakhir-terakhir ini banyak yang saya bantu, masjid, yayasan, kemudian dan lain sekolah. Itu mereka ngajukan proposal, terus saya perjuangkan ke BUMN. Ada yang dibantu 50 juta, ada yang 100 juta, bahkan ada yang 200 juta. Nah, itu saya perjuangkan langsung. Nah, saya yang bawa proposal itu, kemudian saya kasih catatan, tolong dibantu Pak. Nah, ada yang dari Jasara Harja, ada dari PLN, dari mana-mana dibantu. Nah, itu cara saya membantu secara langsung. Nah, di samping yang tanggung jawab pemerintah tadi, saya langsung, kalau ini tanggung jawab provinsi, saya langsung telepon gubernur. Kalau ini tanggung jawab wali kota, saya telepon wali kota. Kalau bupati sama bupati. Nah, kalau tanggung jawab pusat, saya perjuangkan melalui komisi-komisi. Kalau misalkan itu tanggung jawab komisi 5 masalah infrastruktur, saya panggil anggota PAN dari komisi 5, tolong ini perjuangkan, saya bilang. Nah, ini faktanya, ini datanya. Nah, gitu cara saya melakukan akselerasi dalam hal memperjuangkan dapil saya. Itu loh. Saya mau pindah, kelihatan nggak boleh sama fraksi. Walaupun saya sekretaris fraksi. Mungkin saya dianggap punya pengalaman dan mumpuni di Komisi 2. Dan memang Komisi 2 menurut saya sangat penting. Karena di situ menyangkut pemerintah dalam negeri, kemudian pertanahan, kepemiluan, dan itu denyut nadi Republik ini menurut saya. Jadi misalkan pertanahan, ada 5.000 lebih kasus tanah yang harus kita selesaikan. Dan itu banyak sekali kita terima aduan. Nah, kemudian masalah pemerintahan dalam negeri, bagaimana wali kota, bupati, gubernur yang hari ini, misalkan banyak terkait kasus korupsi. Itu menjadi perhatian khusus kami di Komisi 2. Kemudian masalah pemilu, bagaimana politik uang yang merajalela, ya kan? Nah, itu semua kita buat aturan main yang semakin jelas sekarang. Misalkan masalah undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang kepemiluan, itu di Komisi 2 semua, dan itu saya terlibat semua.
Saya misalkan di kepemiluan kemarin, saya sebagai wakil ketua pansus itu juga menyita luar biasa. Siang malam nggak pulang, kadang-kadang sampai jam 4 subuh rapatnya. Nah itu, tapi saya nikmatin. Dan menurut saya Komisi 2 ini komisi, istilahnya itu komisi air mata, nggak ada proyeknya. Gitu loh. Jadi ya nothing tulus saja kita di situ. Jadi nggak ada bawa proyek, nggak ada bawa dana aspirasi, nggak ada. Semuanya kita benar-benar berjuang untuk masyarakat umum. Pertanyaan krusial yang dihadapi pemerintahan dalam negeri, Pak, apa aja sih, Pak? Ya, sekarang misalkan masalah Perpu Ormas ya, itu menurut saya krusial. Karena pro kontranya sangat tinggi, debatable-nya di masyarakat sangat tinggi, dan itu yang ditunjuk oleh Perpu Ormas adalah Menteri Dalam Negeri dan Menkumham untuk mengatakan orang ini anti Pancasila atau tidak anti Pancasila. Nah, sementara di Perpu Ormas ini belum ada ukuran jelas atau parameter yang sangat detail dan rigid tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran anti Pancasila. Nah, itu artinya tanggung jawabnya itu ada di otak Mendagri, tafsir tunggal kan di situ. Nah, itu menurut saya yang paling berat dihadapi oleh Mendagri sekarang. Kalau salah-salah, ini bisa berbahaya. Artinya ketika Mendagrinya nanti berganti, bisa juga tafsirnya akan berbeda. Nah, oleh karena itu maka terhadap Perpu Ormas ini PAN menolak. Menolak karena menurut kami di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan saya juga terlibat di situ, tentang keormasan sudah sangat lengkap. Jadi kalau ada orang dianggap melanggar Pancasila, Undang-Undang 45, itu ya ke pengadilan. Nah itu dong, pengadilan. Nah sekarang kan enggak. Di Perpu ini semua tentang pengadilan dihapus. Nah maka berbahaya. Kalau misalkan nanti Perpu ini diterima oleh DPR, terus menjadi undang-undang, ketika rejim berganti, bisa tafsirnya berbeda, Mas. Kalau misalkan Menteri Dalam Negerinya bukan Cahyokumolo lagi, beda tafsir lagi nanti. Kalau Presiden bukan Pak Jokowi, bisa beda lagi. Dan bisa ada politik balas dendam nanti. Kalau hari ini HTI dibubarkan misalkan, atau mungkin FPI dibubarkan, ya suatu saat mungkin yang pro sangat Islami, ya mungkin yang anti-Islam atau yang tidak pro-Islam akan dihabisi. Nah ini tidak mendidik masyarakat kita. Tidak akan membuat bangsa ini menjadi adem. Tidak akan membuat bangsa ini menjadi nyaman. Karena ada seperti politik balas dendam. Saya banyak terlibat masalah melahirkan undang-undang. Misalkan undang-undang Pemda, bagaimana kita memberikan kewenangan kepada Pemda, bagaimana mengatur tata kelola daerah pemekaran yang selama ini seperti jamur di musim hujan. Setelah itu kita atur. Selama saya di Komisi 2 juga sudah banyak memang memekarkan daerah. Masalah pertahanan banyak kita selesaikan. Kemudian undang-undang tentunya, selain undang-undang kepemiluan, undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu, saya juga terlibat langsung di situ. Di undang-undang keormasan saya terlibat langsung. Di undang-undang pilkada 2 kali, undang-undang pilkada dibahas di Komisi 2, saya langsung menjadi anggota panitianya. Artinya saya ikut membubuhkan tantangan di situ dan lain sebagainya. Jadi saya kira saya sungguh menikmati apa yang saya lakukan di Komisi 2 dan itu langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak, Mas. Memang tidak bersentuhan dengan proyek karena nggak ada proyeknya di situ. Tapi hal-hal yang menyangkut masalah kepemiluan, ya kan? Kita ingin misalkan pemilu itu bermartabat, jujur, adil, tidak ada lagi politik uang yang brutal, ya kan? Nah itu harus kita lakukan. Nah maka saya contohkan di Dapil, Mas. Karena saya ke Komisi 2 yang melahirkan undang-undang pemilu, itu saya tidak mau curang. Saya bilang 1 suara pun bagi saya haram curang itu. Nah, saya nggak mau. Nah, suara saya dikurang iya. Waktu pemilu yang lalu 2014, suara saya dikurang 3.000. Tapi nggak apa-apa karena saya tetap pemenang suara terbanyak seluruh partai, nggak apa-apa. Artinya saya tidak ada usaha untuk mencuri suara. Karena itu menurut saya kejahatan demokrasi. Nah, ini yang mesti dikembangkan dan dijadikan apa ya? Komitmen semua anggota partai politik, komitmen semua calon anggota legislatif bahwa kebrutalan demokrasi kita ini harus segera kita akhiri. Nah, dari mana? Ya dari para anggota DPR dulu dong, ya kan? Tidak boleh mencuri suara, tidak boleh ngatur saksi, tidak boleh ngatur KPU, nggak boleh. Kita lihat isu kekinian ya. Tapi yang jelas menurut saya Komisi 2 itu yang paling penting hari ini, yang paling penting, Mas, menurut saya itu banyak masyarakat yang mencari keadilan tentang pertanahan. Karena faktanya di Republik ini ada orang yang mempunyai satu perusahaan mempunyai 2 juta hektar tanah. Sementara masyarakat miskin 1 jengkal pun nggak punya.
Terus kalaupun dia punya diserobot oleh perusahaan, selalu kalah di pengadilan. Yang saya katakan ada 5.000 kasus tanah diadukan ke Komisi 2. Ini yang menjadi target saya, Mas. Jadi kalau karena kita berasal dari tanah, maka kalau tanah kita selesaikan, selalu saya sampaikan kepada Menteri Pertanahan, kalaulah misalkan pertanahan diselesaikan, mungkin saya bilang 50% persoalan Republik selesai. Nah, selama ini tidak kita sentuh, ya Republik akan carut marut. Banyak sawah berubah menjadi industri, banyak tanah adat diserobot oleh perusahaan, banyak hutan lebat dibabat untuk kelapa sawit yang tidak sesuai aturan. Nah, kalau itu kita biarkan, maka masyarakat akan terpinggir. Maka tidak aneh kalau hari ini misalkan 10 orang rakyat Indonesia menguasai kekayaan 100 juta orang. Mengerikan itu. Jadi 10 orang, 1, 2, 3, sampai 10 orang ini, di total kekayaannya sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Faktanya hari ini, Mas. Dan itu apa? Setelah saya lihat-lihat, oh, masalah lahan salah satunya. Mereka nggak bisa berladang, nggak bisa berkebun. Kalau misalkan ada tambang, mereka hanya penonton, dibawa ke luar negeri tambangnya. Nah, inilah menurut saya tugas mulia saya di Komisi 2 ke depan, Mas. Kalau ini berhasil kita urai, berhasil kita selesaikan dan kita perjuangkan hak rakyat tadi, saya kira secara batin saya bisa puas dan itu saya anggap saya berhasil di Komisi 2. Tapi kalau ini masih batu sandungan, menjadi PR besar yang tidak terselesaikan, saya kira saya masih punya beban berat di Komisi 2. Yang menurut saya yang paling penting itu adalah kita ikhlas saja. Jadi walaupun sesibuk apapun, kalau kita ikhlas dalam hati, tidak dijadikan beban, insya Allah sehat. Dan itu vitamin menurut saya yang paling jitu, yang paling mujarab ya ikhlas. Jadi walaupun kurang tidur, pekerjaan banyak, kan banyak orang nanya, Yan, kamu pakai suplemen apa? Enggak, Nah, tadi saya bilang itu kita beribadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, itu saja. Ya kan? Jadi kalau sempat di mobil saya tidur. Bagi saya main obsession ini salah satu rujukan sebenarnya untuk orang-orang yang mungkin sedang belajar hidup, ya kan? Sedang mengarungi kehidupan, yang sedang berjuang, apakah itu rakyat biasa, mahasiswa, atau orang-orang selama ini sering gagal. Jadi saya tentu bangga dengan main obsession ini, mudah-mudahan selalu sukses, terus memberikan inspirasi hidup ya, untuk semua anak bangsa. Dan sekali lagi, ini orang yang berbicara di majalah ini tentu sudah mengalami perjalanan hidupnya. Itu artinya fakta, bukan dibuat-buat, dan itu bisa dijadikan rujukan. Saya kira itu.